Sebelum saya dulu di IKSP Kerasakti, saya pernah mengikuti itu sama seperti yang terakhir diberikan almarhum kepada kami. Jenengan itu sebenarnya asli masa kecilnya itu di mana, Pak? Kalau saya pribadi tetap masih eksis, walaupun pernah saya tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antotret, salam Jinso. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, dulur-dulur, pada malam kali ini saya sudah bersama Dewan Guru tingkat 3 Pak Bambang Eko Rianto, di mana ada beberapa komen yang menginginkan saya untuk sowan tentang Dewan Guru tingkat 3. Kali ini saya penuhi. Kita akan mungkin berbincang-bincang ringan lah, nggak usah yang berat-berat. Jadi untuk sharing-sharing pengalaman dan kita tanya sejarah tentang IKSP Kerasakti. Selamat malam Pak Bambang Eko. Selamat malam Mas Anto. Mohon maaf Pak, ini agak mengganggu waktunya. Jadi rekan-rekan di media sosial ini ingin mengenal jenengan Dewan Guru tingkat 3 ini lebih dalam lagi, Pak. Pertama-tama saya ingin tanyakan silsilah dari jenengan, mungkin nama lengkap dan keluarga bersaudara, Pak. Berapa bersaudara mungkin, Pak? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam IKSP Kerasakti dan salam pencak silat. Jinso. Perkenalkan, nama saya Bambang Eko Irianto, 2 bersaudara, dan kebetulan adik saya sudah mendahului saya. Jadi saya tinggal sendirian, bapak ibu juga sudah mendahului. Oh, jadi kedua orang tua sudah meninggal ya, Pak? Kedua orang tua sudah meninggal, Mas Anto. Tahun yang bapak tahun 2000, kemudian ibu tahun 2005. Untuk adik jenengan sudah meninggal juga, Pak? Adik saya Putri sudah meninggal tahun 2013. Berarti sampun dewasa nggih, sudah berkeluarga, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Sakit no, nggih, Pak? Ya, sakit, istilahnya serangan jantung mendadak. Oh, nggih. Berarti ini tinggal Bapak saja ya? Tinggal saya sendiri, dari keluarga itu tinggal saya sendiri, Mas Anto. Oh, nggih. 2 bersaudara, nggih. Untuk ini, Pak, kita langsung saja. Kita juga ingin tahu ya, bagaimana Pak Bambang ini dulunya yang tidak mengenal sama sekali IKSP Kerasakti. Bagaimana awal mulanya senang dan mengenal IKSP Kerasakti, Pak? Terima kasih Mas Anto. Siapa? Ya jujur saja, sebelum saya dulu di IKSP Kerasakti, saya pernah mengikuti beberapa bela diri. Oh, nggih, Pak. Ya, salah satu karate pernah. Karate pernah. Kemudian di pencak silat juga pernah. Tapi semuanya itu tidak nyampe, Mas, karena mungkin karena saya terlalu alim, jadi banyak musuhnya, akhirnya tidak melanjutkan. Lah kebetulan pada tahun 82, Mas. 82 nggih, Pak. 1982 saya kenal di IKSP Kerasakti. Oh, nggih. Pada saat itu sebelum saya masuk, saya memang jujur bilang kepada pelatih waktu itu, Mas, saya pengen masuk IKS. Loh, itu masih ikut yang lain ya, Pak Amit? Sudah keluar semua, Mas. Oh, gitu. Jadi sudah tidak mengikuti salah satu bela diri manapun. Pelatih IKS ini apa? Iya, pelatih IKS. Oh, nggih. Pelatih saya yang pertama kali. Itu Mas, saya bilang, Mas, sebelum saya masuk di IKS ini, mohon diizinkan saya melihat dulu. Oh, ya, jadi sebelum saya ikut latihan itu saya melihat dulu, Mas Anto. Melihat latihan itu selama 1 bulan, setiap kali latihan saya datang. Jadi dulu latihannya hari Minggu sama hari Kamis di Makodim waktu itu. Di Makodim, Pak? Di Makodim. Oh, dan Makodimnya waktu itu masih luas, Mas. Jadi mulai selatan sampai utara itu full, tidak ada sekat-sekatnya sama sekali. Berarti jenengan dulu juga baru menonton saja IKS, belum mengenal,
nol lah, dari nol ya Pak intinya. Ya. Lalu Pak, jenengan mulai gabung di KSPI itu kapan? Setelah itu melihat itu? Setelah melihat itu langsung Mas. Langsung bergabung. Begitu saya selesai melihat dan saya tertarik, betul-betul tertarik, akhirnya saya masuk di IKS. Oh, nggih. Itu tentu saja punya leteng ya Pak, punya barengan juga ya itu waktu latihan. Ada. Gimana ya, Pak? Leteng saya waktu itu ada kalau nggak salah 10 orang waktu itu. 10 orang gitu. Iya, kalau nggak salah 10 orang itu Mas Kukuh, Mas Kukuh ya, Mas Kukuh Gursito, Nggih. kemudian Mas Puji, Nggih. kemudian Mas Bambang Sunarja waktu itu, Oh, nggih. nggih, Saat ketum, nggih. bareng nggih. Itu kemudian Mas Parno, Oh, nggih. Mas Bowo, terus siapa itu lupa saya. Nggih. Pokoknya kurang lebih 10 orang teman saya. Itu jadi semua apa ada yang merodol Pak? Alhamdulillah jadi semua Mas, Jadi tidak ada semua, yang ya? merodol. Nggih. Bahkan sampai yang tingkat 2 itu hampir semuanya, Mas Bowo, Mas Parno, Mas Puji, itu semua tingkat 2 semua. Itu tahun 82 ya Pak? Enggak, kalau latihannya 82 akhir. Oh, gitu. Iya, 82 akhir itu latihan sampai 83 mau 84. Oh, Itu gitu. baru pengesahan. pengesahan. Jadi cukup lama Mas Anto saya dulu latihan. Berarti saya pikir itu gini Pak, jenengan itu dari awal itu dari tingkat 1 dilatih gubes langsung, tidak ya berarti? Oh tidak Mas, Oh, tidak. berarti tidak. waktu itu IKS juga sudah lumayan berkembang ya Pak? Kalau berkembangnya belum sebegitu Mas Anto, belum segitu. Mulai IKS mulai berkembang itu ya periode 85 itu. Oh 85, Ya. Nggih. Lalu temennya jenengan, teman satu angkatan itu apakah sampai saat ini masih sugeng semua? Insya Allah masih sugeng sugeng ya? semua. Masih saling komunikasi ya Pak? Cuma komunikasinya belum Mas Belum, Anto. ya? Enggak, sudah terputus karena mungkin pada saat itu kan belum ada teknologi yang canggih. Iya. Ya, kemudian rumah kita itu masing-masing jauh. Nggih. Yang si namanya Parno itu anak Jiwan, Nggih. kemudian si Mas Bowo itu anak Ngawi. Oh nggih. Jadi lumayan jauh-jauh waktu Mereka itu dari luar kota ya Pak? Jiwan, Ngawi kok bisa berkumpul di Ya alhamdulillah teman-teman itu kan dulu sekolahnya di Madiun. Oh, berarti tinggal di sana juga ya? Ya ngekos lah bahasanya, Oh, dulu ngekos. ngekos di Madiun. Berarti waktu itu sudah SMA apa gimana Pak? Jenengan tumut di KSPI? SMA apa? ya, SMA terakhir saya Mas. Oh SMA baru ikut di KSPI? Iya. Oh iya. Bukan kita kan saat ini sekarang ini dari SD sudah ikut, sudah dari SMP. Kalau dulu masih istilahnya pra-remaja belum diizinkan Mas. Oh iya. Jadi rata-rata paling tidak tuh SMP kelas 3, Oh, SMA kelas 1. Itu peraturan dari IKS dulu ya Pak? Bukan? Hampir semua organisasi bela diri Mas. Begitu. Iya. Oh. Tidak seperti sekarang ini. Iya. Masih ibaratnya baru lahir Iya. sudah. Lebih fleksibel ini. Nah, betul. Oh, nggih. Tapi rencangan jenengan itu ya selain ketua umum yang sekarang menjabat jadi ketua umum, apakah masih ada yang aktif di IKSP Kerasakti mungkin Pak? Kalau aktifnya saya kira tidak Mas. Jadi ya sudah setelah selesai ya mereka itu ya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, mungkin dengan ya kebutuhan masing-masing. Iya. Tapi alhamdulillah kalau saya pribadi tetap masih eksis walaupun pernah saya tinggalkan ke Jakarta pada tahun 86. Oh 86 merantau Pak jenengan? Merantau tahun 86 saya merantau dan itu pun sudah saya minta izin kepada almarhum pada saat itu. Almarhum guru besar ya Pak? Ji. Itu selama berapa tahun Pak jenengan merantau itu? 6 tahun Mas Anto. 6 tahun? 6 tahun. Berarti 6 tahun apakah lepas dari KSPI apa di sana? Betul. Di Bogor itu di Cimanggis saya pernah melatih, tapi ya karena kesibukan akhirnya tidak bisa melanjutkan terus. Oh, nggih. Berarti kan karena sambil bekerja itu Pak ya? Betul. Lalu balik pulang lagi ke Madiun tahun berapa Pak? Tahun 93 awal.
pas tanggal 1 Januari saya pulang dari Bogor ke Madiun. Dan menetap di Madiun ya? Dan menetap di Balirjo. Oh, di Balirjo sini ya, Pak. Oke, tadi ada yang lewat, Pak. Jenengan kan saya ini domisili di Balirjo ya, Pak. Balirjo. Jenengan itu sebenarnya asli masa kecilnya itu di mana, Pak? Tempat asli tempat tinggalnya? Kalau tinggal saya, Mas Anto, itu berpindah-pindah. Oh, karena memang kebetulan Bapak ini TNI, jadi saya lahir itu di Jombang, kemudian setelah 3 tahun pindah ke Batalion 531 waktu itu di Malang. Di asrama gitu, Pak? Di asrama, makanya dulu ada sebutan anak kolong. Oh, enggak. Iya, anak kolong. Kemudian tahun 72 pas launchingnya EYD, ejaan yang disempurnakan tahun 72, pindah ke Batalion 530 dan pada saat itu juga diganti menjadi Batalion 501. Oh, berarti Bapak jenengan itu ternyata anggota TNI ya? Anggota TNI, Mas. Oh, jenengan buatan tidak mengikuti jejak bapaknya, Pak? Bukan tidak mau, tapi memang dengan oleh Bapak tidak diizinkan. Oh, gitu. Jadi Bapak itu pengennya kalau bisa anaknya jangan jadi tentara. Karena pada saat itu tentara itu memang ya berat, Mas Anto. Oh, berat nggih. Iya, berat banget. Oh, berarti tadi domisilinya tidak tetap ya, Pak? Iya, tapi setelah tahun 72 menetap, Mas Anto. Menetap di Madiun? Di Madiun, di Jalan Delima. Oh, nggih. Ya, kalau ini, lebih terkenalnya itu belakang pasar. Di sana itu di asrama apa di mana, Pak? Di lingkungan penduduk, Mas. Ngontrak apa di Alhamdulillah sudah punya rumah sendiri. Berarti itu di sana masih ada, Pak, di sini? Masih ada, cuma sekarang sudah bukan menjadi milik kami. Oh, gitu. Nggih. Lalu ini, Pak, orang-orang sesepuh-sepuh yang saya datangi kan punya cerita masing-masing tentang kesukaannya, kegemarannya, tertarik dengan IKSP Kerasakti. Kalau jenengan itu gimana, Pak, tertarik dengan IKSP? Kalau jujur saya dulu pertama kali itu tertarik dengan kerohaniannya, Mas Anto. Oh, malah kerohaniannya, dengan Pak? Kerohaniannya, karena pada saat saya melihat sebelum saya menjadi bagian dari IKSP Kerasakti, itu pada saat Loanta ada salah satu siswa itu kena tendangan telak. Oh, dan begitu diobati oleh pelatih saya waktu itu, alhamdulillah langsung bisa berdiri. Itu yang memotivasi saya ikut di IKS. Itu masih nonton yang 1 bulan nonton itu dulu? Betul, ya? Betul, Mas Anto. Betul. Oh, jadi kalau saya memang gentle, Mas. Kalau diizinkan saya melihat dulu, Mas, sebelum ikut latihan, saya bilang gitu. Ngomong apa adanya ya, apa Pak? Adanya. Kalau jadi ya ikut, kalau enggak ya enggak gitu ya, Pak. Oh, Lalu, Pak, ini kan setelah naik, setelah disahkan tahun 83 ya, Pak? Tahun 83. Lalu ke tingkat 2-nya, apakah ada jeda, Pak? Apa jenengan langsung? Saya langsung, Mas Anto. Kebetulan pada saat itu, begitu saya disahkan menjadi warga tingkat 1, saya tuh dipanggil langsung oleh Gubes pada saat itu, langsung ditawari untuk melatih. Tidak dari jenengan sendiri, tapi ditawari, Pak? Langsung ditawari oleh guru besar ya? Oleh guru besar langsung melatih, karena beliau, menurut kacamata beliau mungkin saya punya kelebihan, dan kebetulan pada saat ujian kenaikan tingkat menjadi warga itu, saya menjadi pesilat teladan pada saat itu. Pada saat itu ya? Pada saat itu, dan piagamnya masih ada sampai sekarang. Dari guru besar itu piagamnya? Dari guru besar sendiri. Oh, berarti dulu ada seperti itu ya, Pak? Ada, Mas, ada. Ada. Waktu tes ada? Setiap, iya, dan itu tidak hanya di skupnya Madiun, Mas. Jadi dulu tuh dari Magetan, dari Ngawi, dari mana-mana itu tesnya di Madiun. Itu Loantanya tuh ya jadi satu. Oh, jadi belum tentu kita bertemu dengan teman satu liting, belum tentu. Makanya itu ada yang namanya pesilat teladan. Pesilat teladan, dulu langsung ditandatangani oleh guru besar ya? Langsung ditandatangani oleh almarhum waktu itu. Waktu itu jenengan dilatih guru besar berarti, Pak? Langsung? Belum, Mas, belum. Yang tingkat 2 itu, Pak? Yang kalau tingkat 2 oleh pelatih saya, juga oleh guru besar almarhum, oleh guru besar di Merpati 45 sana. Dan kebetulan waktu itu rumah almarhum belum seperti itu dulu, Mas.
Lu gitu Pak? Iya, Berarti masih banyak rombaan tuh rumah. ada, iya. Saya ada dokumennya, kebetulan rumah beliau yang masih lama ada. Oh, gini. Lah, seperti apa Pak dulu Pak? Maksudnya gambarannya, maksudnya Ya rumahnya sangat sederhana Mas Anto. Jadi belum ada, ya. Tembok, gini. Ya tembok sudah, cuma belum sebagus seperti. Ya walaupun sekarang ini kondisinya seperti itu. Oh, iya. Tapi dulu sudah. Memang ukurannya juga seperti itu. Iya seperti itu. Oh, berarti latihannya di halaman yang ya di teras depan seperti ini Mas. Di teras depan ini cuma ya sempit banget. Iya sempit Pak. Ya sempit banget. Iya. Berarti latihannya dulu yang dilatih dengan guru besar ya Pak. Betul. Gitu. Apakah juga lettingnya berbeda lagi? Apa sama dengan yang tingkat pertama Pak? Sama Mas. Kebetulan sama. Jadi dari 10 orang itu yang ke tingkat 1 tuh yang langsung melanjutkan ke tingkat 2 tuh hanya 5 orang kalau nggak salah. 5 orang. 5 orang gitu. Masih ingat Pak 5 orang itu siapa saja? Insya Allah masih. Masih gitu. Ya saya sendiri, kemudian Mas Puji, Mas Bowo, Mas Parno, satu lagi siapa lupa namanya. Tapi kalau ketemu orangnya saya ingat. Ini Pak, saya belum tanyakan. Tadi kan tingkat pertama tahun 83 ya pengesahannya. Itu angkatan berapa Pak jenengan itu sebenarnya angkat berapa? Tingkat kalau angkatannya agak lupa Mas Anto. Bukan saya menutupi tidak, tapi agak lupa. Kalau enggak angkatan 11 ya angkatan 14. Oh gitu. Angkatan pertama tingkat 1 ya Pak? Tingkat 1. Untuk tingkat 2-nya ingat Pak? Tingkat 2-nya angkatan 5 Mas saya. Oh angkatan 5. Angkatan 5. Latihannya kembali itu memang bareng dengan Bapak Ketua Umum waktu itu. Tapi pengesahan awalnya tuh dulu Mas Bambang Sunaryo. Oh gitu. Mas Bambang Sunaryo itu kalau tidak salah tahun 82 sudah pengesahan. Oh sudah tingkat ya, karena waktu itu menurut almarhum karena terlalu kecil waktu itu memang masih posturnya masih terlalu kecil, akhirnya belum istilahnya sudah disahkan tapi disuruh ikut latihan ulang tetap gitu. Latihan terus. Tetap latihan terus, betul gitu. Makanya saya dulu mengalami 3 kali perubahan jurus Mas Anto. Oh berarti jurus KSP itu pernah diubah oleh guru besar ya? Iya, bukan kita yang merubah, tidak. Tapi ini Pak, teman-teman kan dari ranting-ranting mungkin ya, dari ranting-ranting, dari cabang mungkin itu mengalami perbedaan jurus dari pusat ya Pak. Apakah itu dari dulu yang jenengan terima sampai sekarang diedarkan itu seperti itu yang jenengan kalau yang sekarang beredar dan diberikan ke adik-adik itu Mas Anto, itu sama seperti yang terakhir diberikan almarhum kepada kami. Berarti jurus itu tidak diubah oleh pengurus pusat ataupun dewan guru ya? Tidak sama sekali. Tidak. Kan, banyak kali cetusan yang saya dengar ya di luar itu mungkin jadi keluh kesah teman-teman ini. Saya dulu gini, sebelum dirubah, sekarang ternyata dirubah gini toh, gitu. Padahal nggak dirubah sama sekali. Nggak dirubah sama sekali. Justru gitu. yang mengalami perubahan itu saya pada saat itu Mas Anto. Jadi pertama itu ada wajen itu 10 Mas Anto. Wajen tingkat 1 itu ada 10 wajen. 10 wajen. Lah saya itu sudah dapat wajen 8, kurang 2 wajen ikut pengesahan, ternyata wajennya dirubah. Oh gitu. Dari 10 menjadi 5 wajen. Mengulang lagi dari awal, materinya beda Mas. Oh iya, beda materinya lagi. beda. Oh beda lagi Pak. Beda materinya. Gerakannya beda lagi Pak. Beda. Iya. Beda. Kalau dulu yang saya pertama mendapat wajen 1 sampai 10 itu full mainnya atas bawah ada. Nah, kemudian dirubah menjadi 5 itu masih main atas bawah. Nah, kemudian ini sudah berjalan, saya sudah dapat wajen 3, dirubah lagi, ya yang sekarang ini kita pakai. Khusus tingkat 1 sudah tidak ada main bawahnya. Khusus tingkat 1 mainnya atas semua. Tapi kadang-kadang sekarang ini yang saya lihat adik-adik kita tingkat 1 tuh bisa main bawah. Nah, berarti yang mengalami perubahan jurus ya dari guru besar langsung ya Pak? Iya betul Mas. Tidak ada dewan guru merubah lah. Nggak ada. Ya. Dari awalnya itu tetap sama. Jadi kadang-kadang ini teknis pada saat melatih. Oh, Ya, jadi
misalkan misalkan. saya punya siswa 5 orang. Nggih. Dengan saya memiliki siswa 20 orang. Itu pasti berbeda Mas Santo. Karena kalau 5 orang, mereka itu pasti yakin melihat apa yang saya contohkan. Berarti beda kualitasnya ya Pak? Bukan beda kualitas Mas. Beda, Pak. Jadi beda penerimaan. Nggih. Karena mungkin ya saya tidak menyalahkan, mungkin pelatihnya ini kurang, ya mungkin pada saat memberikan contoh tidak kontrol ke. Oh iya, paham. Nah ini ya paham ya Mas ya. Jadi kalau misalkan mestinya seperti ini misalkan contohnya ya. Lah yang di depan melihat apa yang saya contohkan pasti betul. Lah yang di belakang kelihatan ya. Kan nggak kelihatan, apalagi kalau pelatihnya tidak mau keliling. Gitu, pelatihnya di depan. Lah yang di belakang itu tidak seperti ini tapi begini. Lah karena tidak dibetulkan, berarti yang dia tangkap, yang dia peragakan itu benar. Betul. Lah kebetulan juga dia melatih, akhirnya yang diberikan seperti itu. Paham. Lah dari situlah timbulnya perbedaan. Miskomunikasi lagi. Nah, timbulnya perbedaan. Nggih. Seperti pukulan misalkan. Pukulan itu yang betul itu tidak seperti ini Mas Santo, tapi nah ini pukulan tuh yang betul saya dapat dari almarhum dulu ya seperti ini. Tapi sekarang seperti ini. Ada ya. Beda. Dan ini hasilnya juga nanti beda. Beda, Pak. Ini Pak, tadi yang saring jenengan yang naik tingkat 2 ada 5 orang lagi. 5 orang ya, lebih kecil lagi ya Pak dari yang tingkat pertama lagi Lalu apakah mereka juga melanjutkan jejak seperti jenengan apa kesibukan? Maksudnya seperti apa ini Mas Santo? Maksudnya aktif di dunia IKS Bergerak Sakti, aktif mungkin di ranting, di cabang dan sebagainya. Enggak ya, jadi enggak Mas. Jadi yang waktu itu yang masih tetap eksis ya, bahasa sekarang itu eksis itu saya sama Mas Bambang Sunaryo, ya Pak Ketua Umum sekarang. Pak Ketua Umum gini. Berarti yang lain memang. Iya, yang lain seperti salah satu. Ya ini kebetulan ingat teman saya satunya nanti Mas Darto, itu anggota TNI. Itu Madiun juga ya Pak? Aslinya Kajang sini Mas. Kajang. Kalau tidak salah sekarang sudah pensiun sekarang. Sudah pensiun. Domisilinya nggak tahu lagi domisili. Sering kontak. Kalau tidak salah sekarang tinggalnya di Pacitan. Di Pacitan. Iya, tapi sempat masih sering ketemu dengan saya. Gini. Lalu sudah sampai tingkat 2 ya Pak. Tadi pengesahan tingkat 2 tahun berapa Pak tadi Pak? Pengesahan tingkat 2 kalau nggak salah tahun 84 Mas. 84. Jadi kalau nggak salah. Itu angkatan berapa Pak? 4 ya 5 ya tadi? Angkatan 5 saya. Angkatan 5. Saya angkatan 5. Itu sudah naik tingkat 2 itu apakah jenengan langsung diambil guru besar, maksudnya diajak menjadi kepengurusan apa belum? Belum Mas. Belum. Jadi kalau kepengurusan memang pada saat itu saya memang aktif di organisasi. Jadi ibaratnya saya melatih itu tidak ada istirahatnya Mas Santo. Jadi mulai hari Minggu sampai ke Minggu lagi itu kesibukan saya ya melatih, termasuk dengan Mas Bambang Sunaryo ini. Berarti maksudnya setiap hari ada? Setiap hari saya melatih Mas, walaupun beda tempatnya. Beda tempat? Nggih, beda tempat. Berarti berangkat ngelatih di sana, ngelatih di sana? Ya, kemudian jadi jadwal 1 minggu itu penuh Mas. 1 minggu itu penuh, betul itu 1 minggu penuh. Itu sudah bekerja waktu itu apa? Belum, sekolah? Belum. Masih sekolah ya Pak? Sudah lulus Mas. Sudah lulus ya? Sudah lulus ya. Belum bekerja tapi ya Pak? Tapi belum bekerja, belum bekerja. Itu kenapa saya masih yo istilahnya sergep ya karena belum punya kesibukan, akhirnya sergep. Tadi melatih apa yang pertama kali kerja terus merantau ke Jakarta tadi apa bukan Pak? Sebelum merantau ke Jakarta mungkin bekerja di mana Pak? Sebelum ke Jakarta saya kebetulan kerja di Delopo Mas. Gitu. Kerja di Delopo itu pun walaupun saya kerja di sana saya juga masih melatih, gitu. Baik di Madiun maupun di Ponorogo. Ke Ponorogo juga, sampai Ponorogo Pak? Betul, sampai Ponorogo Mas. Jadi siswa saya yang pertama itu ya di Ponorogo itu ya Pak Budi, ketua cabang itu. Nah, Pak Budi Purwanto itu, kemudian Pak Mono almarhum, terus Pak Rusdi, Pak Sugeng, banyak Mas. Dulu ada
60 dulu. Anggota Polri semua. 60 dari keseluruhan apa satu angkatan semua itu, Pak? Satu angkatan, Mas. Satu angkatan 60. Satu angkatan tuh 60 itu anggota polisi semua. Apakah di Ponorogo yang membawa IKS juga jenengan, Pak? Maksudnya pertama kali belum ada ya waktu itu, Pak? Waktu itu memang belum ada. Belum ada ya, Pak? Belum ada. Kita pengen mengembangkan dan mencari perizinan di Polres Ponorogo. Lah kebetulan pada waktu itu oleh Pak Wakanya, saya masih ingat betul namanya Pak Surat itu, kenapa melatih di luar, melatih di Polres dulu. Waktu itu almarhum yang... Maksudnya melatih di Polres? Betul. Di lingkungan Polres, Pak? Di lingkungan Polres, Mas. Di lingkungan Polres. Pertama ada 80 orang. Karena saya melihat ada beberapa yang sudah ikut di organisasi lain. Akhirnya saya menyampaikan ke Pak Waka, Pak mohon izin, kalau diizinkan yang berlatih itu yang betul-betul belum mengikuti, ya. Oh berarti rekomendasi siswa ini dari Pak Waka itu ya? Iya, karena memang diwajibkan waktu itu, Mas. Oh, oleh Pak Wakanya diwajibkan. Dari kepolisian? Iya, betul. Oh, berarti jenengan 2 orang saja dengan ketua umum itu mengelatih? Pertama saat itu masih sama almarhum, Mas. Oh, enggak. Masih sama guru besar, betul. Jadi saya pernah berdua boncengan sama almarhum. Kemudian ganti sama Mas Hadi Sutekno. Oh, Mas Hadi Sutekno. Iya, Mas Hadi Sutekno juga nggak lama. Kemudian diganti Mas Bambang Sunaryo. Oh, gitu. Berarti awalnya sama guru besar saja ya, Pak? Betul. Lalu Pak, ini perjalanan menuju Amit gini Pak, mungkin kalau perlu dijawab gini monggo. Menuju ke tingkat 3 itu apakah jangkanya sangat jauh dari tingkat 2 apa gimana, Pak? Sebetulnya tidak lama, Mas. Mungkin setengah tahun kalau nggak salah. Tapi itu pun karena ya memang